Taufik Bahaudin adalah alumni Universitas Indonesia, menjabat Direktur Studi Pengembangan Talenta dan Brainwar UI. Beliau biasa digelari profesor oleh rekan-rekannya, aktif dalam organisasi UI Watch. UI Watch adalah sebuah paguyuban yang didirikan para alumni Universitas Indonesia yang konser di bidang penegakan good governance atau pemerintahan yang baik. Banyak menyoroti upaya penegakan atau pelanggaran oleh pemerintah di bidang hukum, HAM, keadilan, dan sosial. UI Watch dideklarasikan tanggal 5 Juli 2020. Profesor Bahaudin dan rekan-rekan banyak melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan indikasi munculnya PKI gaya baru. Dia memperingatkan masyarakat akan bahayanya. Apa saja ciri-ciri PKI gaya baru tersebut? Adakah pejabat penting yang terindikasi terlibat? Tonton terus videonya sampai habis. Jadi ini cerita relat, saya ulangi berkali-kali. Iya. Alhamdulillah dari TNI sudah dapat persetujuan, dia juga melihat itu. Sekarang sebagian orang sudah mulai melihat begini. Ini sebetulnya kebetulan akhir tahun 2015 Iya. rekan saya paparan, saya belum kenal dia. Iya. Waktu itu dia paparan di Balai Kartini, forum terbuka Purnawirawan TNI. Teman yang lain ngasih tahu, hadir nih bagus nih, mengenai apa? Mengenai paparan riset dia untuk ngambil S3 yang mengenai PKI, bukan PKI, komunis gaya baru. Hadir saya, perempuan, cerdas, manis segala macam. Saya cuma ngeliat nih kok sesuatu yang baru gitu ya. Ya kita dengarnya ini ya karena paparannya cantik, cerdas gitu kan, menarik, semua orang dengerin. Jadi waktu kelar atau rehat itu saya datang ke depan, saya tanya, saya kenalan, kita ngobrol. Pertanyaan dia yang saya ingat betul, Pak, Bapak percaya nggak paparan hasil riset saya? Iya. 15%, dia bilang. 15%. Kenapa nggak percaya? Saya bilang ada TAP MPRS, ada gini, udah nggak ada lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak benar. Saya khawatir saya benar. Kaget saya. Udah saya masih enteng lah. 1-2 minggu kemudian puasa dia paparan lagi. Ya, di tempat yang sama, di forum Purnawirawan TNI Polri. Selesai saya datang lagi. Dia tanya, saya bilang sekarang naik 25%. 25%. Ngomong-ngomong gitu segala macam. Kemudian saya minta khusus dia paparan terbatas di Kahmi UI, Kahmi Jaya UI. Nah dia paparan gini. Saya mulai mencerna. Kita ngobrol itu. Kemudian ya saya tertarik, dia cerita ini buat riset S3 dia udah itu sekali di UI. Tapi yang terjadi berapa di kemudian setelah itu saya makin dekat. Saya bilang yuk keliling dah. Saya mulai percaya nih, makin lama makin jelas. Tapi apa yang terjadi? Nah ini yang penting dicatat. Mudah-mudahan PLBP dengar. Iya. Berapa waktu setelah kita ketemu itu, dia dipanggil oleh Pak LBP ke kantornya, dan dia ditemani oleh 2-3 temennya, di mana Pak LBP maki-maki dia, dituduh dia macam-macam, antara lain tuduhannya itu dia kampanye buat Pak Prabowo. Saya jelasin, anaknya berani. Saya kenal juga enggak kok sama Pak Prabowo, dan ini buat ilmiah kok, riset saya kenapa? Tapi LBP ngamuk-ngamuk. Nah saya terus jadi coba bikin gambaran ada apa LBP ngamuk-ngamuk. Saya ngikutin gitu ya. Sampai kemudian berapa waktu kemudian teman saya ini menikah, suaminya dari Angkatan Darat, sekarang kolonel dari Kopassus. Dan yang menarik lagi, ancaman itu tidak berhenti sampai di situ. Nggak lama setelah begitu dia nikah, dia dibuang, menghilang. Yang anak ini? Anak ini menghilang sama suaminya. Anak ini berapa tahun kira-kira kalau sekarang? Dia menghilang tuh 2000 berapa ya? 2016 lah. 2017 kira-kira. Menghilang, dia cuma ngasih kabar. Saya usianya berapa kira-kira? Dia udah nikah waktu itu 30-an, awal 30-an mungkin. Oke, berarti kira-kira 35 sekarang mungkin. Dia dibuang, tanda petik, ke Indonesia Timur, nggak bilang kemana sama suaminya. Nggak ada komunikasi sama sekali, hilang. Saya cuma lihat dia cerdas, itu aja. Cerdas, berani, konsisten. Ya. Jadi saya bilang ini serius. Dan yang menariknya adalah seperti kan strateginya itu mereka membungkus diri mereka tidak sebagai komunis, kapitalis. Kemudian mereka tidak pakai
kenapa disebut gaya baru oleh temen ini? Karena dia berbeda. Jadi jangan pakai ukuran komunis yang kita kenal dulu. Iya. Karena pertama kali saya ngomong, wah nggak ada komunis kan udah nggak ada, Cina aja udah kayak gitu-gitu. Iya. Mereka gini segala. Itu yang mereka lakukan. Tapi ciri-ciri yang mereka tidak bisa hilangkan, adanya Central Committee yang ngatur semuanya. Iya. Adanya cuman satu partai dan agama tidak diperbolehkan. Ini udah pasti. Apa yang mereka lakukan? Ciri-ciri komunis lain, propaganda. Teman saya, Cina udah hebat. Saya bilang tolong dijawab. Kenapa waktu Taiwan, Korea Selatan dan Jepang berkembang tidak ada cerita seperti ini? Ini propaganda komunis. Saya bilang. Bahwa ini sampaikan fakta betul, tapi kenapa lagi Jepang, lagi Korea Selatan, Taiwan? Apalagi kemudian orang bilang ngapain demokrasi apa-apa, buktinya Cina tanpa ini. Iya, betul. Terus apalagi fakta? Baca di medsos kan, LBP komentar, jangan dirazia anak-anak muda yang pakai kaos itu mode. Anda bayangin, what does it mean? Saya dapat informasi, waktu G13 mulai tengkurap, omnya lari ke luar negeri. Saya ngomong sama Pak Salim Said, omnya itu terlibat G13, kata Salim Said. Dia kan ahli sejarah ya, kayak gitu. Biar Pak LBP dengar lah, nggak apa-apa, saya nggak pusing, Bang. Ya buktiin aja. Kenapa ya? Kemudian maaf saya harus mengatakan, Pak Jokowi dikendalikan atau memang dia terlibat? TNI Polri dilarang Malaysia. Maka logo PKI segala macam. What does it mean? Apa nih maknanya? Gitu. Kan mulai ketemu. PKI hukumnya tuh sederhana. Kalau dia belum merasa kuat, dia belum muncul. Test the water dipakai. Aku bangga jadi anak PKI. Dia masuk di DPR. Orang ribut nggak? Nggak. Oh aman. Test case lagi yang lain. Orang gila tusuk ini. Terakhir test case menunjukkan betapa beraninya dia. Kepres 17 tahun 2000. Ya mungkin sebelumnya ribut di Morobe. Saya membaca petanya. Tapi sekali lagi ya, ini kita bicara sesuatu yang berdasarkan perspektif apa yang dipahami, apa yang dicermati oleh Pak Prof Taufik Bahodin ya. Jadi kalau misalnya ada another perspektif, ayo silakan datang ke sini berdebat misalnya. Boleh, siap. Jangan mengkriminalkan. Nah, iyalah. Nah, kriminalisasi. Orang nggak mau berdebat tapi mengkriminalkan payah juga. Itu kriminalisasi, itu cara-cara PKI. Target PKI gaya baru kan ngancurin Islam minimal sekuler. I see. Coba lihat Aran. Jadi kalau yang kira-kira tegak lurus itu nomor satu itu radikal. Iya. Jadi yang boleh Islam yang KTP lah. Yang cuman ritual aja. Ya, moderat. Mau istilah dia moderasi. Dikembangkan macam-macam. Moderasi beragama. Kayak gitulah moderasi beragama. Dia inilah peserta PKI ya begitu halus lewat tangan-tangan orang lain. Iya. Ada jenderal satu yang sebut jenderal Baliho. Dia kan bukan PKI. Iya. Urusan apa dia? Iya. Nah, kemudian test case lagi yang besar. HTI dibubarin. Kita diam. FPI dibubarin, masih diam. Dibunuh, masih diam. Oh, ditambah berani dia. Jadi Cina bikin komunis kayak baru, dia kendalikan dan dukung habis yang di Indonesia. Saya pakai istilah PKI, kalau komunis nanti dianggap bukan PKI kan. Mindset kita kalau PKI udah tahu. Tapi kalau komunis kayak baru itu tidak sama dengan PKI. Saya pakai istilah PKI.